Oke, assalamualaikum Jo. Ya, kita akan bahas tentang apa ini? Betul. Yang ada lagunya lingkaran, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Oke ya. Eh, Lupakan lagunya ya. Kita fokus ke pelajarannya. Oke, lingkaran ini adalah definisinya dia apa? Himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Jadi nanti ada titik-titik banyak, terus ada titik tertentunya. Nah, titik tertentunya ini nanti yang disebut sebagai apa? Betul apa? Iya, belum jawab ya. Pusat. Nah, inilah yang disebut sebagai pusat. Nah, ini yang disebut pusat itu mana? Ya ini yang tengah-tengah. Ini pusatnya. Paham ya? Inilah nanti yang disebut sebagai pusat. Pusat. Jadi pusat dari lingkaran tengah-tengahnya ya. Himpunan titik-titik tertentu. Jadi ada titik-titik lain yang jaraknya selalu sama terhadap titik ini. Jadi kalau ini garis ini saya bikin titik, ini ada titik di sini. Saya kumpulin lagi titik di sini, saya kumpulin lagi titik di sini, terus gitu ya banyak ya. Ini titik, titik, ini tuh jaraknya selalu sama. Ini ke sini ya, jaraknya dia akan selalu sama. Mau dari manapun itu akan selalu sama. Mau bahkan dari sini kita tarik ke sini, ini jaraknya akan sama. Jadi dia jaraknya selalu sama. Paham ya? Sip. Seperti itu. Ngerti Mas? Itulah definisi dari sebuah lingkaran. Oke, jadi nanti ada pusat. Nah, jadi pusat itu apa pengertiannya? Oke, saya geser. Oke, sebentar, nggak usah deh. Oke, sebentar, sini aja ya. Pusat itu adalah pusat. Yaitu titik tengah dari lingkaran. Titik tengah lingkaran, pas di tengah-tengah. Ya, pusat itu pas di tengah-tengah lingkaran. Kalau di samping, kalau di sini bukan. Kalau di sini apa? Tai lalat ya. Bukan ya. Oke, itu pusat namanya. Terus ada yang nih jarak dari titik pusat ke mana nih? Ke tepi. Ke tepi lingkaran itu namanya jari-jari. Jari-jari itu adalah titik pusat, jarak pusat, jarak titik pusat ke tepi lingkaran. Tepi lingkaran. Gitu ya. Biasa dilambangkan, ini biasanya lambangnya P, boleh gitu ya. Ini lambangnya biasanya apa? R. Seperti itu. Paham ya? Sip. Ngerti sampai sini? Ngerti Mas. Jadi jari-jari itu ya ini jari-jari. Ini jari. Ngerti? Ngerti. Terus nanti saya tambahin satu, ada namanya diameter nanti ya. Ada namanya diameter. Diameter garis tengah lingkaran. Garis tengah. Jadi pas ada di tengah lingkaran. Kalau garis tengah lingkaran pasti dia lingkaran, dia pasti melalui pusat gitu ya. Jadi kalau saya bikin lagi ini lingkarannya seperti ini, saya bikin tengah-tengah, misalnya saya punya pusat di sini seperti itu, terus saya tarik garis pas tengah-tengah seperti ini. Inilah disebut diameter. Lambangnya biasanya D ya. D besar boleh, D kecil boleh, D kecil deh. Ini D. Namanya nih, kalau tadi namanya R. Dari manapun, misalnya dari sini ke sini, selama dia memotong lingkaran itu menjadi dua melalui tengah-tengah seperti ini, dia disebutnya diameter. Paham ya? Jadi dengan gambar yang ada, kalian tahu bahwa kalau dari sini ke sini itu diameter, sedangkan dari ini ke sini-sininya jari-jari, ininya jari-jari, ini kesini juga jari-jari seperti itu. Berarti artinya diameter itu 2 kali jari-jari. Ya kalau diameter itu seluruhnya, seluruhnya ke sini. Oke, kalau jari-jari cuman separuhnya dari pusat ke pinggir. Jadi artinya kita punya bahwa diameter itu 2 kali jari-jari. Oke, sip. Itu ya. Kita anggap tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran kalian sudah paham ya. Kan udah diajarin dulu di mana? Di SD udah pernah kan? Ya, yang lupa nanti dibuka lagi bagaimana rumus luas dan bagaimana rumus keliling gitu ya. Itu pengertian tentang apa? Lingkaran. Oke,
Video berikutnya akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Oke? Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum ya. Kita akan bahas unsur-unsur lingkaran, tepatnya unsur-unsur yang berupa garis ya, yang unsurnya itu garis. Beberapa sudah disebutkan di sebelumnya. Oke, kita geser ke sini. Oke. Yang berupa garis itu adalah pertama pusat apa? Jari-jari. Jadi kalau kita punya ke sini, ini namanya apa? Jari-jari, gitu ya. Sip. Tapi kalau saya punya ke sini, nih. Oke, sebentar. Oke, seperti ini. Ini namanya apa? Diameter. Kalau dia dari pinggir ke pinggir, dia dari pinggir ke pinggir seluruhnya gitu ya. Seluruhnya itu namanya diameter D. Kalau cuman ke sini doang separuh namanya jari-jari. Atau diameter itu jadinya 2 kali jari-jari. Sip. Nah, itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua apa coba? Oke, gitu ya. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari, oke. Kita akan cari unsur-unsur yang lainnya. Oke. Lanjut. Nah, kita bikin lingkarannya. Unsur yang berikutnya itu adalah apa nih? Busur. Kalau tadi jari-jari ya, ini jari-jari dan diameter. Kita unsur berikutnya itu busur. Busur itu gini. Jadi lengkungan. Jadi saya punya lengkungan. Sebentar saya kasih. Oke. Ini ke sini. Lengkungan ini ke sini tuh. Melengkung nih misalnya. Sit. Saya punya seperti ini. Saya kasih titik misalnya. Saya titik di sini. Ini A, ini B. Ini namanya busur ya. Itu namanya apa? Busur. Jadi itu busur AB kita nyebutnya. Ini berarti kita sebutnya busur AB. Biasanya kalau busur nulisnya gini. Gitu ya. Dikasih atasnya, dikasih kayak topi gitu. Oke ya, busur. Nih, saya bikin lagi. Misalnya saya bikin lagi di sini. Saya bikin lagi ke sini. Pokoknya dia tidak sampai inilah ya. Oke, saya tebelin deh. Yang penting dia tidak sampai membentuk lingkaran aja. Seperti ini. Oke, seperti ini. Ini misalnya dari sini ke sini. Oke, gitu ya. Saya kasih nama misalnya ini C, sini D. Jadi lengkungan itu disebutnya nih busur CD. Ini yang ini disebutnya sebagai busur CD. Paham ya? Busur CD. Seperti itu. Paham? Sip. Kalau ini busur ada yang nanti namanya tali busur. Tali busur itu gimana? Saya kopikan di sini. Ini ya. Sebenarnya kalau ini saya kasih garis, ya kasih garis, misalnya ini. Seperti ini. Ini namanya tali busur. Ini namanya tali busur karena kayak panah gitu kan? Seperti itu ya. Ini panahnya, ini busurnya, ini tali busur. Ini tali busur. Ngerti ya? Sip, kalau saya gambar ulang di sini. Ini disebut tali busur. AD. Ini namanya tali busur. Kok AD sih? CD. CD. Ini namanya tali busur. Apa tadi? Tali busur. Karena mirip dengan tali busur yang ada di panah kan? Tuh, nih. Seperti itu ya. Tali busur. Ngerti ya? Begitu juga kalau kalian punya di sini, ini juga tali busur. Ini AB, ini tali busur. Busurnya ini. Gitu. Ngerti ya? Berarti tali busur AD namanya. Lanjut nih tali busur AD. Nggak usah dikasih gini ya, nggak usah dikasih atasnya karena dia apa? Tidak melengkung. Paham? Paham. Sip. Terus ada lagi yang namanya apotema. Apa itu apotema? Apotema itu gini, kalau kalian punya pusat di sini, gitu ya, punya pusat di sini deh pusatnya ya. Terus kalian tarik garis ke sini, pakai warna merah deh. Tarik garis ke tali busur, berarti dan ini siku-siku, gitu ya. Ini misalnya O, di sini P. Ini disebutnya nanti apotema. Apa nyebutnya? Apotema. Apotema. Jadi itu kita sebut saja apotema. Apa berarti apotema OP namanya ya. Kita sebut aja apotema OP. Apotema OP. Seperti itu. Yang penting dia harus tegak
lurus. Ini kesini harus tegak lurus. Mau ditarik kemanapun boleh, yang penting dia tegak lurus. Oke. Ini O tadi ya. Sip. Boleh juga tarik garis ke sini. Gitu ya. Tarik garis ke sini. Oke, sebentar. Seperti ini. Ini tarik garis seperti itu ya. Ini misalnya G. Berarti ini apotema juga nih namanya. Apotema apa berarti? Apotema OG. Apotema OG. Gitu ya. Ngerti ya? Itu perbedaannya. Jadi kalian punya beberapa unsur tadi. Kalian punya jari-jari, terus punya diameter. Kalau jari-jari dari pusat ke pinggir, kalau diameter dari pinggir ke pinggir tetapi melalui pusat ya, melalui pusat. Kalau dia dari pinggir ke pinggir tidak melalui pusat, dia namanya tali busur. Nah, ini dia dari pinggir ke pinggir tapi dia tidak melalui pusat, namanya tali busur. Paham ya? Sip. Kalau ini sebenarnya dia bisa disebut diameter juga, bisa disebut tali busur juga iya. Berarti setiap diameter itu dia tali busur, tetapi tidak semua tali busur dia diameter. Paham ya? Jadi diameter itulah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Oke. Terus ini ada busur yang ngelengkung bentuknya ya. Busur itu yang ngelengkung. Busur itu saudaranya Pak Sur ya. Bukan. Terus ini tali busur yang lurusnya. Ini tali busur juga, ini AB tali busur ya. Ini CD tali busur. Kalau yang dari pusat terus ke tegak lurus dengan tali busur di sini, cuma sampai sini doang ya. Ini nyebutnya apa? Apotema. Gitu ya. Ngerti? Ngerti Mas. Itulah unsur-unsur lingkaran yang berupa garis. Ya, nanti di video berikutnya kita akan lihat unsur-unsur lingkaran yang berupa apa coba ayo? Iya, berupa luasan atau daerah ya. Oke, see you. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum ya. Sebelumnya kalian udah belajar unsur lingkaran yang berupa garis. Sekarang kita akan belajar unsur lingkaran yang berupa apa coba? Ini ada tulisannya apa? Luasan. Ada apa aja sih? Oke, yuk kita bahas di sini ya. Oke, sebentar. Oke, kita punya lingkaran seperti ini ya. Unsur lingkaran yang berupa luasan itu pertama, kita punya namanya tembereng. Tembereng itu gini nih. Seperti ini. Terus kita kasih arsiran. Ini kita kasih arsiran. Daerah yang kita arsir ini disebutnya tembereng, gitu ya. Sip. Bikin lagi Mas, boleh. Saya bikin lagi di sini misalnya. Seperti ini. Ini juga disebutnya sebagai apa? Tembereng. Jadi pinggiran lah, gitu ya. Pinggiran dari lingkaran itu. Ini disebutnya sebagai tembereng. Namanya tembereng lingkaran. Ngerti ya? Ngerti Mas? Sip. Oke, kita kasih tulisan. Ini namanya apa? Tembereng. Itu unsur pertama itu. Unsur yang kedua apa coba? Oke. Ini unsur kedua. Ini ada yang namanya apa ya? Betul, juring. Juring. Oke, juring itu apa ya? Kata orang Sunda mah juring itu yang suka keluar malam-malam tuh, yang suka nakutin. Hihihi itu ya. Kata orang Sunda itu apa itu? Betul ya, setan bukan ya. Oke, jurik itu mah kata orang Sunda ya. Ini kita yang namanya juring itu dia dari tengah nih, dari pusat terus kayak gini nih. Kayak potongan pizza itu loh. Suka lihat kan, lihat orang potong pizza kan? Oke, ini namanya apa? Juring ya. Potongannya apapun boleh, yang penting dia dari pusat terus membelah gitu ya. Kalau kita mau bikin lagi seperti ini luas gitu, boleh, ini nggak masalah. Ini namanya juga juring ya. Ini juga nanti namanya juring. Seperti ini. Oke, ini namanya juring. Gitu ya. Oke, kalau dikasih nama boleh sih. Saya lupa tadi, ini misalnya nama AB misalnya ya. Terus ini CD. Kalau ini berarti namanya tembereng CD gitu ya. Boleh dikasih nama tembereng CD gitu. Apa ini tembereng AB nih, tembereng AB boleh. Ini O nih, ada O pusatnya, ini AB. Ini CD misalnya ya. Berarti ini namanya tembereng apa? Juring. Juring apa? AOB. Ya, tulisannya jelek banget ya. Juring AOB.
B. A, O, B. Kalau ini juring C, O, D. Bisa lah ya. Sip, itu tembereng sama juring. Terus punya lagi apa ya? Iya, betul ya. Ini dia di sini ya. Ini kita sudut pusat sama sudut keliling. Boleh deh kita masukin di sini. Kalau kita punya seperti ini, seperti ini, terus punya seperti ini. Nih, sudut di sini nih. Sudut ini nih, ini namanya sudut pusat. Jadi sudut yang di sini namanya sudut pusat. Jadi kalau saya tulis alfa misalnya gitu ya. Alfa itu disebutnya sudut pusat. Karena dia berujung di pusat lingkaran. Seperti itu. Ya. Daerah inilah daerah yang terbatasi oleh sudut pusat. Terus nanti ada yang namanya sudut keliling. Sudut keliling itu kalau dia ke sini nih. Gitu ya. Ujungnya ada di keliling lingkaran. Misalnya kita sebutnya beta misalnya. Ini beta. Alfa ini beta. Beta itu namanya sudut keliling karena ada di ujung lingkaran atau di pinggir lingkaran atau di keliling lingkaran. Sudut keliling. Gitu ya. Inilah unsur-unsur dari lingkaran yang berupa luasan. Ini sebenarnya nggak luasan sih, berupa sudut ya, tapi nggak apa-apa deh. Ya, biasanya buku-buku digabungkan di sini. Ingat ada apa? Tembereng, ada juring, ya seperti ini ya, juring. Kalau kita potong tuh juring itu jadi tembereng nih. Kalau kita potong sana, yang ini jadi tembereng, ya. Terus yang ini ada sudut pusat sama sudut keliling, gitu ya. Ocre, sip, ngerti ya? Ngerti Mas, sip. Ada pertanyaan? Nggak ada, nanti aja ya nanyanya. Oke, see you, bye bye, assalamualaikum.